Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para sahabat pos? Kita bertemu kembali dalam acara Poscaster dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Salah satu agen pos yang selama ini sudah sering-sering disebut namanya sebagai salah satu agen pos yang berkinerja terbaik, dan beliaunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita kenalkan Kang Fajar Gustaman ya. Kang Fajar, saya panggilnya Fajar aja deh ya, iya, atau bro lah gitu ya, yang supaya lebih akrab karena masih muda ternyata. Saya kira sudah seumuran saya nih Fajar gitu. Gini Bro Fajar, kami ini kan tentu berterima kasih lah ya, salah satu kontributor terbesar dari pendapatan di PT Pos ini kan juga atas peran dari para agen pos, termasuk agen pos yang dimiliki oleh Fajar ya. Boleh diceritakan awal mulanya kenapa kok memilih agen pos sebagai salah satu apa ya, saya bilang bisnisnya Kang Fajar gitu ya. Apa waktu itu motivasinya? Awalnya saya nggak ada pernah tahu bahwa PT Pos bisa menjadi bisnis saya, Pak, bisnis utama saya. Waktu itu pertamanya sih kebetulan saya basicnya tuh di salon kecantikan, Pak. Saya kerja salon kecantikan ya. Sebagai apa ketika itu? Saya sebagai capster, Pak, yang tukang cukur lah ya, cuci rambut customer gitu, Pak ya. Nah, kebetulan di salon tempat saya bekerja tuh salah satu pelanggan setia saya tuh pegawai PT Pos Jalan Banda sini, Pak. Siapa kalau boleh tahu saya? Bu Andrina waktu itu. Bu Andrina. Dan masih dihafal terus saya namanya, Pak. Karena beliau alhamdulillah berjasa buat saya, Pak. Waktu itu kita sempat ngobrol, nanya-nanya, karena kita udah akrab, Pak ya. Jar, gaji lu berapa katanya di sini? Saya sampaikan 450.000 Bu per bulan katanya. Oh, kalau Pak Jar minat, udah ada peluang usaha nih agen pos. Itu gimana caranya Bu? Diterangin lah sama Bu Andrina, begini modalnya berapa, nggak besar katanya, yang penting Fajar punya tempat, ada komputer, udah bisa buka. Nah, saya nggak berpikir banyak, Pak. Setelah ketemu Bu Andrina, diskusi, bulan berikutnya saya mulai keluar dari salon. Nah, kebetulan waktu itu modal saya belum saya punya, modal apa adanya. Waktu itu modal saya hanya 4 juta, Pak. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an. Oh, 2000-an. Dalam berarti udah 21 tahun ya kalau gitu dengan sekarang. Iya. Terus gimana? Kebetulan masih ada sisa tabungan sekitar 4 jutaan. Saya beli perangkat komputer second, saya beli meja dan lain-lain lah. Termasuk salah satu kendaraan lah, Pak ya. Nah, saya buka di rumah, Pak. Waktu itu di rumah, yang kebetulan rumah saya tuh di dalam gang, di dalam gang yang jaraknya tuh dari jalan raya tuh sekitar 150 meter lah. Tapi saya bertekad gimana caranya supaya saya bisa keluar dari salon dan mudah-mudahan bisa mengubah nasib gitu, Pak ya. Karena ya kita nggak akan bisa bisa merubah nasib kalau kita tidak sendiri yang merubahnya, Pak ya. Nah, saya coba bismillah aja gitu, Pak. Saya buka di gang. Kebetulan waktu itu saya ditemani istri saya berdua, Pak. Jadi, waktu itu udah punya istri. Kebetulan saya nikah tahun 99. Tahun 2000 saya coba buka agen pos. Nah, pada posisi buka agen pos, saya tuh berpikir, Pak, gimana caranya supaya agen pos saya yang di dalam gang tuh bisa dikenal orang bahwa di situ ada kantor pos loh, ada PT Pos, ada agen pos gitu, Pak ya. Nah, bisa dikenal. Itu di daerah mana waktu itu? Gang? Di daerah Cicahem, Pak. Dekat dengan terminal itu. Masih ke timur sekitar 300 meter lah. Masih ke timur 300 meter. Nah, karena waktu itu belum banyak media, Pak ya. Saya berinisiatif buat kartu nama nih, buat brosur,
Terus saya tempelin Pak, di setiap gang-gang tuh saya tempelin. Awalnya Di tembok-tembok itu ya? Ya, di tembok-tembok. Oh, jangan-jangan ini yang bikin kotor tembok itu? Di tembok-tembok saya tempelin. Tapi Di seng-seng gitu ya? Iya, saya tempelin brosur itu. Nah, setelah itu respon tetangga tuh bagus Pak. Respon tetangga, alhamdulillah responnya bagus lah. Alhamdulillah di sini ada bisa buka agen pos, buka kantor pos. Yang sebelumnya para tetangga tuh bayar listrik, bayar PDAM waktu itu Pak ya, harus ke Cicahem, harus ongkos, macet dan lainnya. Sekarang bisa di kampungnya sendiri lah. Yeah. Nah alhamdulillah waktu itu responnya luar biasa. Nah pertama dari Pospay Pak, dari jasa keuangan yang bisa yang rame lah waktu itu. Nah singkat cerita, saya berpikir lagi gimana supaya pengiriman surat, paket, dokumen tuh bisa kita layani juga. Nah, di awal membuka agen itu fokusnya di keuangan saya Pak. Pospay ya? Iya di keuangan. Dulu kalau nggak salah namanya SOPP lah ya. SOPP Pak, betul. Nah, saya melihat ada peluang nih. Nah, saya coba keliling Pak, dari mulai keluar gang tuh saya lihat ada potensi apa kiri kanan lokasi sekitar perumahan saya tuh. Ternyata ada pabrik, ada konveksi, ada percetakan. Saya coba datangin satu-satu. Saya coba silaturahmi, saya menerangkan bahwa mulai saat ini kantor pos dekat dengan kantor Bapak. Kalau Bapak ada kiriman paket, dokumen kita bisa jemput. Yeah. Saya bisa jemput, saya sampaikan seperti itu. Setiap hari saya keliling Pak. Setiap hari saya keliling. Alhamdulillah responnya juga bagus Pak. Oh bisa ya sekarang kantor pos ngejemput gitu kan, bisa. Saya bilang saya buka sampai jam 10 malam. Jadi kalau sekarang kita ngomong soal buka sampai malam, sebenarnya di awal-awal dulu saya udah dari Fajar udah lakukan itu ya? Udah lakukan Pak sampai jam 10 malam karena kegiatan saya memang nggak ada kegiatan, murni saya ngurus agen aja. Iya. Akhirnya responnya luar biasa Pak. Saya terus keliling ke apotek, wah semua yang kira-kira ada potensi kiriman saya datengin. Alhamdulillah responnya bagus, luar biasa. Ada yang minta pick up, minta diantar pengiriman materai, sampai setiap hari itu pelanggan saya tuh nambah Pak, nambah. Alhamdulillah di tahun pertama memang beratnya di awal tuh untuk gimana cara supaya berkembang itu aja dulu Pak. Untuk nyari pelanggan itu awalnya yang berat buat saya tuh nyari pelanggan. Sebentar, di Capstar digaji berapa sih ketika itu? Capstar saya terakhir tuh sekitar 450.000 Pak per bulan. Ketika kemudian banting setir masuk ke agen pos, dapat berapa di awal-awal? Di bulan pertama sejak saya buka agen pos itu saya dapat 150.000 Pak sebulan. Terus dikasih makan apa istrinya itu? saya masih ada tabungan sedikit lah, gimana supaya bertahan. Saya ada sisa-sisa tabungan, ini dimanfaatkan dulu. Saya sampaikan ke saya, coba kita mulai saat ini kita prihatin, apa-apa yang tidak perlu kita beli, jangan dulu maksain gitu. Pokoknya prihatin Pak, selama setahun itu Pak, 2020 saya sampai 2021 saya prihatin banget. Ya makan tahun 2000, 2001 maksudnya. Selama setahun itu saya betul-betul prihatin, apa adanya. Sambil saya berjuang, terus berusaha, terus ikhtiar, akhirnya lambat laun pelanggan saya tuh nambah Pak, dengan servis yang saya berikan ke para pelanggan, pick up service, kita bisa sampai jam 22 malam. Nah responnya luar biasa Pak. Akhirnya setiap minggu tuh ada aja pelanggan yang masuk ke agen kita Pak. Yang baru lah maksudnya. Iya. Nah di tahun pertama pas di bulan ke-13-nya tuh Pak, Januari 2021 tuh naik pendapatan saya Pak. Sebentar, setahun pertama tuh berarti rata-rata 100.000 itu? Nah dari setiap bulan tuh ada kenaikan Pak, kenaikan dari 150, 200 sampai 500 sampai 1 juta. Nah, itu pada bulan keberapa? Itu bulan ke-8 Pak. 1 saya juta. dapat 1,6. Sudah lebih dari Capstar lah, udah lebih lah ya. Dari Capstar, alhamdulillah. Nah, saya merasa senang karena pendapatan sebelumnya saya cuma 450.000 Pak ya. Iya. Alhamdulillah saya senang nih.
Nah, saya terus kembangin nih sampai saya tawarin sampai dari ujung, akhirnya dari ujung mana, dari ujung timur kota Bandung sampai ujung barat saya keliling tiap hari Pak. Saya tawarin, alhamdulillah responnya bagus gitu Pak. Itu Fajar sendiri yang keliling itu? Saya sendiri. Setiap hari sendirian? Sendiri. Sampai saat ini saya sendiri Pak untuk marketing. Saya nggak punya tim marketing khusus Pak ya. Saya lakukan sendiri. Kebetulan waktu itu sebenarnya istri saya masih kerja Pak. Masih kerja di salah satu perusahaan swasta lah. Nah, istri saya kerja dari pagi sampai jam 4. Nah, di tahun kedua tuh pelanggan saya tuh bertambah banyak Pak. Alhamdulillah. Di tahun kedua juga istri saya berhentiin dari perusahaannya. Saya minta untuk bantu saya. Kebetulan untuk komputer dan lain-lain istri saya bisa Pak ya. Biar saya yang marketing, istri saya ngeproses di loket gitu Pak. Jadi Fajar yang mem-PHK istrinya ya, dipekerjakan di agen ya. Di agen gitu Pak. Mungkin dengan berat hati, mungkin dia nggak bisa kerja, ya keluar dari perusahaan yang selama 9 tahun dia berusaha di sana. Tapi saya kekeh gitu, tetap minta udah keluar aja, apapun yang terjadi nanti kita. Tapi ketika itu sudah posisi gitu, berapa pendapatan Fajar? Pas itu saya keluar tuh sekitar 2 jutaan Pak. Oh, udah 2 juta. Udah 2 aman jutaan. Lah ya. Ya aman lah untuk biaya operasional, pembayaran listrik dan lain-lain tuh udah ketutup lah Pak. Makanya saya udah berani memberhentikan istri saya gitu. Nah, biar saya fokus ke marketing, istri saya yang ada di loket gitu Pak. Itu masih di gang tahun kedua itu? Masih di gang. Saya di gang terus sampai tahun 2016 Pak. Itu di gang terus saya Pak. 16 tahun di gang? Iya. Tah, itu Sobat Pos ternyata di gang juga bisa tuh agen pos berkembang gitu. Iya, sampai 2016 Pak. Iya. Jadi tempat bukan satu-satunya pertimbangan ternyata betul, kan ya. Betul Pak. Jadi tempat tuh sesuai pengalaman saya tuh bukan menjadi salah satu faktor penyebab gimana kita untuk mencari pendapatan gitu Pak. Karena kan ada orang itu yang pengennya cari tempat strategis yang dengan sewa ruko, kemudian mereka keluar banyak modal dulu gitu. Pak. Tapi baru 3 bulan ketika mengalami situasi yang tidak sesuai harapan, mereka terus akhirnya ternyata besar pasak dari berarti yang nih gitu kan, pengeluarannya gede tapi pendapatnya belum dapat, akhirnya tutup gitu kan. Jadi Pak Fajar ini, agen Fajar ini 16 tahun di gang. Di gang Pak. Iya. Oke, kita terus lanjut tadi sampai di PHK tadi 2002 istrinya. Saya keluar. Nah, 2002 keluar, dia bantu-bantu saya. Alhamdulillah saya marketing tetap jalan. Singkat cerita, pelanggan saya tuh semakin banyak Pak, semakin nambah. Saya perlu dibantu teman-teman. Akhirnya 2002 akhir saya merekrut beberapa tetangga yang tidak punya kerjaan lah. Pak. Saya ada pertama 2 orang gitu untuk membantu saya pick up kiriman. Biar teman saya nge-pick up, saya marketing. Kalau ada kiriman, saya kabari teman pick up ke sana, ke sini. Nah, dari sana terus alhamdulillah ramai terus Pak. Terus berkembang. Saya dari mulai 2 karyawan, saya nambah lagi satu sampai waktu itu 6 orang di gang itu Pak, yang ikut bantu saya semua. Di gang itu maksudnya di rumahnya Fajar? Di rumah saya Pak, di rumah saya sendiri. Kebetulan ada ruangan lah, saya buatkan agen pos gitu Pak. Alhamdulillah nambah terus pelanggan, terus karyawan juga, staff saya juga nambah. Nah, dari sana terus alhamdulillah ramai terus Pak. Pelanggan saya nambah, ya pendapatan juga otomatis nambah Pak, dari 2 juta, 3 juta sampai 10 juta per bulan, 15 sampai di gang itu Pak 2010 tuh saya udah mendapatkan pendapatan sekitar 300 juta per bulan. Pendapatan kotornya ya? Pendapatan kotor Pak, 300 juta per bulan. Berarti waktu itu profesinya dapat berapa ya fee dari agen? Waktu itu awal buka jadi agen saya dari 6% Pak. Oh, 6% dari 6% ya? 6% sampai 2005 tuh alhamdulillah PT Pos ngasih tambahan lagi 15 sampai hari ini 22,5% Pak. Nah, itu dibayar atau gajinya pegawainya Fajar di gaji berapa? Nah, awalnya
hanya 850.000 per bulan. Lebih tinggi lah daripada Capster tadi Iya, kan. lebih tinggi dari Capster. Cuman saya kasih fasilitas, Pak. Saya kasih motor, waktu itu kasih pinjaman motor, berikut bensin dan lain-lain. Saya kasih uang makan. Jadi 850 tuh bersih untuk dibawa ke rumah. Kalau di total sih sekitar 1,8 lah waktu itu, Pak. Iya, iya. 2005 tuh saya udah bisa ngasih pegawai 1,8 waktu itu. 300 juta ya, terus alhamdulillah naik terus, Pak, sampai. Nah, puncaknya tahun berapa itu? Nah, puncak bisnis agen pos yang topnya itu sampai 2019, Pak. 2019. Ya. Nggak waktu Fajar 2016 tadi bilang masih di gang. Di gang tuh, Pak, iya, ya. hah? Di gang tuh sampai 2015 itu top, Pak. Oh, 2015. Pendapatan saya sampai 500 juta walaupun di dalam gang. Terus kemudian diputuskan pindah. Nah, kebetulan agen pos saya itu menjadi ketertarikan pejabat di PT Pos, Pak. Kenapa di dalam gang kok bisa pendapatannya seperti ini gitu, Pak. Iya, iya. Akhirnya waktu itu zaman Kepala Regional 5 itu Bapak Apang, Pak, ya, datang berkunjung ke tempat saya yang di dalam gang itu, menawarkan, Pak, kerjasama lah untuk mengambil salah satu kantor pos cabang yang ada di Cibaduyut. Dia menawarkan, gimana Pak Jar, siap kalau ngelola kantor pos karena Cibaduyut. Saya langsung siap gitu kan, karena kenapa, saya bersyukur sekian puluh tahun saya di dalam gang, Pak, sekarang ada yang nawarin lokasi Itu pinggir tahun jalan. berapa itu? Itu 2017, Pak. 2017. Oh. Gitu. Berarti sebenarnya dari awal sampai 2016 itu semuanya di gang. Di gang, Pak, semua. Dari 100.000 per bulan Iya. menjadi berapa ketika itu waktu masih di gang? Masih Provisinya. Provisinya saya udah sampai 100 jutaan. 100 juta. Iya. Dari 100.000 jadi 100 juta itu Iya, di gang sebenarnya, di gang, ya. Pak. Wow. Di gang. Itu pegawai sudah berapa tahun Itu 2016? 6 6 orang. 6 orang. Dengan gaji 1 juta berapa tadi itu? 1,8. 1,8. Ya. Udah 100 jutaan. Nah, terus ketika diminta untuk ke Cibaduyut, apa yang Bapak ingin kerjakan di sana? Karena kan pasti beda ya suasananya. Ini milik sendiri, sementara yang di Cibaduyut itu adalah miliknya pos gitu, Iya. aset itu ya. Satu niat saya yang mau saya kerjakan di Cibaduyut itu, gimana caranya supaya pelanggan PT Pos itu betul-betul setiap kali berkirim ke saya ada nilai plus, Pak. Karena kebetulan waktu itu banyak juga ini masukan-masukan dari pelanggan saya, kok PT Pos sekarang berubah ya, katanya. Yang dulunya begini, sekarang mah Apa ramah, itu? gitu. Apa itu? Begini, begitu tuh Nah, apa gini, itu? Pak, kalau dulu saya juga banyak masukan dari pelanggan. Dulu mau PT Pos tuh kantor pos tuh judes-judes katanya, Oh, Pak. gitu. Iya, judes-judes. Nah, saya tuh ingin merubah mindset itu, Pak. Nah, Image itu, ya, itu, ya. Pak. Nah, saya pengen merubah image itu. Kenapa judes? Wah, pokoknya judes-judes katanya. Kalaupun kita datang jam 3, kantor udah tutup, disuruh ke kompetitor gitu, Pak, ya. Nah, saya tuh ingin merubah image itu yang awalnya PT Pos di image pelanggan itu judes-judes, jutek dan lain-lain. Nah, saya ingin merubah itu supaya image-nya tuh jadi lebih baik gitu, Pak. Saya mencoba itu, gimana caranya. Terus yang kedua, saya motivasi pindah ke sana tuh ingin ya pendapatan saya jauh lebih besar lagi dari yang setelah apa yang ada di gang gitu, Pak. Gitu, Nah, ketika supaya- itu kan pasti Cibaduyut kan sudah punya pelanggan ya sebenarnya ya. Betul. Posisinya Cibaduyut dibandingkan agen Fajar sudah jauh posisinya, lebih Enggak. tinggi Fajar atau gimana? Nah, kebetulan kantor pos yang di Cibaduyut itu sebelum saya kelola itu pendapatannya sekitar 100 jutaan, Pak. Mungkin, saya alhamdulillah udah dapat masukan 100 juta nih. Jadi cuman gimana caranya supaya lebih nih dari 100 juta. Nah, itu yang ingin saya buktikan ke PT Pos gitu. Di target berapa ketika diambil alih Fajar? Saya ditarget kenaikannya per 3 bulan tuh 30%, Pak. 30% harus ada kenaikan. Nah, dari sana saya
tambah semangatnya bukan apa Pak, saya senangnya tuh luar biasa. Dari 16 tahun saya bisnis di dalam gang, sekarang saya diberi kepercayaan untuk mengelola agen pos di pinggir jalan yang kebetulan ramai luar biasa Pak. Nah, saya tuh bersyukur banget ke PT Pos waktu itu. Nah, saya ingin mencoba gimana caranya dari pendapatan yang 100 juta bisa mendapatkan lebih. Nah, saya coba 2017 saya pindah ke Cibaduyut. Saya mulai buka pagi, kebetulan saya ditemenin juga istri Pak. Tapi yang di gang kan masih jalan? Masih jalan Pak, sampai hari ini masih jalan. Itu saya kelolakan, kebetulan teman-teman yang di gang itu udah pada paham, ngerti Pak. Bisa dilepas lah ya. Bisa dilepas. Saya fokus di Cibaduyut Pak. Iya. Jadi pergi pagi pulang malam setiap hari. Tapi kan sudah gagah karena punya kantor gitu ya. Pak. Iya. Udah punya kantor. Itu jadi benar-benar seluruh pegawainya yang di Cibaduyut sudah nggak di situ lagi? Nggak di sana Pak. Sepenuhnya pegawainya Fajar? Semua Fajar. Pak. Untuk bulan pertama sih kita masih ditemenin sama loket keuangannya Pak, karena kebetulan di sana tuh pajak, ada layanan yang tidak bisa dikelola sama agen gitu Pak. Salah satunya wesel, pajak. Nah, itu masih ditemenin sama satu orang pegawai KPC ya. Nah, 2 minggu pertama tuh yang saya lakukan di sana tuh hanya duduk diam. Saya tanpa kemana-mana gitu Pak. Saya ingin melihat gimana sih karakter pelanggan di sana tuh seperti apa gitu Pak. Saya coba pelajari itu. Di minggu ketiga baru saya keliling Pak. Dari mulai jalan Cibaduyut sampai ke Rancamanya, pokoknya dari ujung ke ujung saya keliling. Saya silaturahmi. Saya lakukan seperti apa yang saya lakukan di gang itu Pak, di Jamaras. Saya datangin dari toko satu ke toko yang lainnya. Setiap hari saya lakukan. Nah, alhamdulillah di sana juga responnya bagus Pak. Saya selalu memperkenalkan bahwa saya itu bukan agen pos. Iya. Bahwa saya itu dari PT Pos. Kebetulan saya perkenalannya seperti itu pembukaannya Pak. Bahwa saya itu kepala kantor pos yang baru di Mekarwangi gitu Pak ya. Ya sedikit berbohong gitu Pak. Tapi biar publik itu percaya bahwa saya itu di PT Pos Pak. Nah, gitu ya. Alhamdulillah sekarang mau berkunjung katanya. Berarti sebelumnya tidak ada aktivitas? Nggak ada Pak. Nah itu yang saya dapat masukan tuh dari sana Pak. Sekarang ada silaturahmi, ada kunjungan katanya, nanyain kendala dan lain-lain. Nah itu saya lakukan setiap hari, keliling dari toko satu ke toko yang lain. Nah di minggu keempat tuh syukur alhamdulillah tuh responnya luar biasa. Pendapatan dari bulan pertama Pak 100 juta langsung menjadi 170 juta. Ada kenaikan 70 juta Pak. Bulan pertama. Nah dari bulan pertama saya lakukan keliling terus Pak setiap hari. Pertumbuhannya luar biasa Pak. Pendapatan pelanggan saya nambah banyak yang di Cibaduyut yang tadinya tidak berkirim ke kantor pos. Sekarang dengan seringnya saya berkunjung ke pelanggan saya tuh, mereka jadi mau berkirim Pak. Karena ya itu tadi yang tadi sampaikan, wah dulu mah kantor pos yang Mekarwangi judes-judes katanya. Pokoknya beda lah gitu Pak. Nah itu yang saya mau rubah image, kita selalu ramah gitu. Saya selalu sambut pelanggan, terus saya selalu saya hello. Pokoknya saya gimana caranya supaya pelanggan tuh benar-benar betah datang ke kantor pos Mekarwangi. Itu yang saya rubah Pak. Alhamdulillah dari sana tuh sama seperti yang di Jamaras, nambah terus Pak, karena kerjaan saya terus tiap itu kali. Puncaknya tahun keberapa atau kapan? Nah setahun dari sana tuh pertumbuhannya tuh naik terus Pak, dari 170, 200, 250 sampai 2017 di sana. 2018 tuh saya udah 1M Pak dalam setahun tuh udah pendapatan saya dari 100 juta menjadi 1M. Waktu itu provisinya hitung-hitungnya gimana, kan pakai asetnya PT Pos? Nah kebetulan pertama agen pos saya tuh saya diberi kebebasan. Pokoknya tugas Fajar di sini hanya mencari pelanggan, menaikkan pendapatan, tidak perlu sewa gedung waktu itu Pak ya. Jadi biaya yang Fajar tahu tuh hanya biaya operasional, listrik, telepon,
internet itu aja. Hmm. Oh, saya bilang siapa gitu. Pokoknya saya senangnya luar biasa lah Pak, karena nggak terlalu banyak biaya gitu Pak. Nah, makanya tugas saya tuh hanya berjuang gimana caranya pendapatan Cibaduyut itu naik gitu Pak. Ya itu saya buktikan gitu, sampai puncaknya tuh 2018 ya 1,5, 1,6 sampai 2,5 M Pak. Hanya di Cibaduyut itu aja. Itu saya ngobrol yang di Cibaduyut, beda lagi yang di dalam gang. Nah, beda lagi pada saat di Cibaduyut itu naik, kan Fajar pasti kan konsentrasinya di Cibaduyut terus Pak. Bagaimana dengan pelanggan-pelanggan yang tadinya di Cicaham itu? Nah, khusus pelanggan Cicaham tuh kebetulan kan pelanggannya udah berlangganan lama dan tidak banyak permintaan lah. Kebetulan pelanggan yang di Jamaras itu hampir 80% itu korporasi Pak. Iya. Jadi tidak perlu penanganan khusus atau dan lain-lain lah, beda. Sudah fanatik lah ya fanatik, dan itu cukup kita jemput proses seperti itu setiap hari. Nah, jadi pelanggan Jamaras khusus korporasi itu biar di Jamaras saja. Yang di Cibaduyut saya buka dengan pelanggan baru gitu Pak. Ketika di Cibaduyut 1,5, berapa tadi tertingginya? Yang di mana Cibaduyut Pak? Cibaduyut paling tinggi 2,5 M. 2,5. Pada saat yang sama di sana Cicaham berapa? Itu sekitar 300-400. 300-400 ya. Itu juga mencapai puncaknya ketika itu. Iya Pak. 300 itu puncaknya ya, iya, di Cicaham ya. Di Cicaham seperti itu Pak. 300-400 lah di Cicaham. Terus bagaimana bedanya menangani antara yang di Cicaham dengan yang di Cibaduyut? Okay. Emang berbeda karakter segmennya. Karena yang di Jamaras itu, yang di dalam gang itu kebetulan hampir 80% korporasi Pak. Tidak perlu penanganan khusus. Kita hanya, dan kebetulan pembayaran juga hampir kredit Pak yang di Cibaduyut itu. Jadi hanya jemput proses. Yang penting kirimannya nyampe gitu Paknya. Kalaupun kembali returnya jelas. Nah itu aja sih. Nah beda ketika waktu saya menangani yang di Cibaduyut, karena hampir 90% di sana tuh online shop Pak, kiriman 1-2 gitu Pak ya. Nah itu perlu penanganan khusus. Saya belikan di sana tuh pertama pick up service, terus saya kasih reporting kiriman Pak. Jadi kita setiap minggu kita berikan update status kiriman Pak ke mereka. Meski mereka nggak minta. Mereka nggak minta Pak. Kita berikan servis itu. Saya coba berikan itu, responnya bagus. Nah, berarti Fajar kan harus punya nomor handphone orang sekian banyak yang retail itu. Iya, kita ada Pak nomor pelanggan kita satu-satu kita save. Kita malahan buatkan grup. Jadi buatkan grup khusus pelanggan all shop sepatu, saya buatkan khusus grup sepatu gitu Pak. Grup hijab gitu Pak. Saya buatkan khusus. Itu yang ngelola Fajar sendiri atau ada staf admin lagi gitu? Kebetulan kalau di Cibaduyut saya dibantu ada admin Pak, khusus yang reporting, khusus yang yang memaintain kiriman-kiriman lah. Update status itu dibantu. Pokoknya tugas saya sama seperti zaman saya marketing. Untuk kirim reporting status itu ada yang ngerjain Pak. Udah ada staf sendiri yang nangani itu ya? Iya udah ada. Karena pendapatan saya kan udah bisa ngegaji admin Pak. Iya mantap ya. Waktu itu berapa karyawannya di Cibaduyut maupun di yang di Cibaduyut awalnya hanya 3 orang Pak. Awalnya hanya 3 orang, saya, istri saya, dan 1 pick upper juga Pak. Oh jadi istri ikut pindah ke Cibaduyut ya? Cibaduyut, karena yang di gang tuh udah bisa dilepas lah Pak. Jadi ikut bantu-bantu dari pagi sampai malam tuh ikut bantu-bantu. Atau takut soalnya suaminya nanti banyak kecantol di mana-mana gitu ya? Biar bantu di loket juga gitu Pak. Saya bantu di loket, saya biar sama marketing, itu aja saya lakukan setiap hari Pak. Nah Fajar, ini kan kita dalam kondisi pandemi ya. Iya. Pasti banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan. Betul. Dan itu pasti akan berdampak kepada kinerja kiriman-kiriman mereka mungkin ya. Apa itu terjadi juga di Agen Pos? Sangat terjadi Pak. Sejak 2020 tuh banyak juga pelanggan-pelanggan kita yang collab Pak. Online shop tuh beberapa pelanggan saya tuh juga collab. Karena terkait pandemi itu banyak pembatasan seperti pembelian barang dibatasi, pembelanjaan ke suatu negara ditutup gitu Pak ya.
Karena kebetulan di Cibadu itu hampir rata-rata pembelanjaannya dari Cina, Pak. Oh, Dari Cina, jadi Pak. kiriman luar negeri ya? Iya. Jadi dari mulai bahan baku sampai bahan jadinya tuh pembeliannya di Cina, Pak. Oh, maksudnya impor? Ya, impor dia, Pak. Dari mulai lem dan lain-lain itu impor. Nah, sejak ada kopi itu berdampaknya luar biasa. Pelanggan kita nggak bisa belanja, nggak bisa produksi, otomatis kiriman juga ke kita berkurang, Pak. Yang 2020 itu berkurang, ya berkurang, termasuk pendapatan saya juga turun, Pak. Seberapa besar dampaknya terhadap kinerja dari atau pendapatan dari agen? Itu hampir 30%-an, Pak. 2020 Dropnya ya? Dropnya, Pak. Nah, saya akhirnya mencoba lagi nih online shop posisi seperti ini. Saya coba ke universitas saya datangin, Pak. Nah, alhamdulillah ya, banyak alhamdulillahnya, Pak, karena mungkin kita Fajar banyak silaturahmi. Saya sering mendatangin online shop, instansi, konveksi. Akhirnya di saat pandemi itu ada berkah juga, Pak. Ada berkah, ada potensi juga. Kebetulan sekarang kan waktu 2020 tuh udah nggak ada pembelajaran offline, Pak ya. Iya, daring semua. Daring semua, termasuk beberapa universitas itu tidak menyelenggarakan wisuda offline. Nah, alhamdulillah agen Pos Fajar yang di Cibadu itu mendapatkan rezeki dari COVID ini. Beberapa universitas udah kita kerjasama pengiriman baju wisuda, Pak, peralatan untuk wisuda. Iya, yang sebelumnya ada wisuda offline, sekarang kan wisudanya online, Pak. Jadi pengiriman seperangkat wisudanya dikirim lewat saya, kirim ke mahasiswa di seluruh Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah ya. Ada yang satu berhenti, ada yang ini gitu, Pak. Itu. Fajar, ini terakhir, Fajar. Siap. Apa tipsnya supaya para anak muda yang sekarang juga mungkin bingung ya mencari pekerjaan, dan kemudian agen-agen yang sudah sekarang berdiri, supaya bisa tetap bertahan di era pandemi dan mungkin nanti bersiap untuk menghadapi situasi normal kembali? Tips-tipsnya apa mungkin? Ya, ini buat teman-teman agen pos, mungkin ada beberapa tips yang saya lakukan sampai saat ini. Intinya kita harus tetap ikhtiar, perbanyak silaturahmi. Satu ya, gitu ya, Pak. Tetap ikhtiar, perbanyak silaturahmi, karena bisnis agen pos tuh betul-betul kita butuh jaringan, Pak. Butuh jaringan. Salah satu besarnya pendapatan agen Pos Fajar itu dari silaturahmi, dari mulut ke mulut, orang akhirnya cerita gitu kan, Pak ya. Nah, itu poinnya silaturahmi, Pak. Terus yang kedua, jangan banyak mengeluh, Pak. Jangan banyak mengeluh, karena mengeluh itu bisa menghancurkan segalanya buat saya, Pak. Jadi intinya happy aja. Mau pendapatan sekarang lagi sepi, rame, kita syukuri aja, jangan banyak mengeluh. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, bekerja bersama istri. Nah, jangan lupa bersedekah. Sedekah luar biasa. Sedekahlah sedekah gitu, Pak. Iya. Nah, itu hanya itu aja 3 poin Pak dari saya, Pak. Silaturahmi, jangan mengeluh, dan sedekah. Nah, Iya. Terima kasih Bang Fajar, tips yang luar biasa. Amin. Semoga nanti segera bangkit kembali, karena pandemi betul, kan sudah mulai longgar ini. PPKM juga sudah mulai menunjukkan kita dalam posisi yang sudah hampir kembali ke situasi normal. Amin. Semoga sukses buat agen Fajar. Salam buat istrinya yang setia menemani sebagai karyawan ya. Direktur merangkap apa nih? Dirut sama direktur itu ya berdua. Sama komisaris, Pak. Oh, komisaris. Bagian audit. Audit. Makasih ya, nuhun Kang Fajar. Baik, sahabat pos, itulah sekedar kita tadi berbincang-bincang dengan Fajar, salah satu pemilik agen pos yang namanya juga Fajar. Semoga apa yang kita perbincangkan memberikan manfaat bagi kita, dan khususnya bagi para agen pos bisa belajar dengan apa yang sudah dialami oleh agen Pos Fajar. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.